Alhamdulillah sahabat jiwa kembali dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Masih dalam bahasan kita tentang cinta sejati membawamu dekat pada ilahi. Nah sesuai janji saya sebelumnya ya, segmen ini saya ingin mempersilahkan sahabat jiwa untuk menyampaikan mungkin kegalauan hatinya nih kepada guru kita Ustadz Azhari. Saya persilahkan kepada sahabat yang pertama untuk bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan galau apa sih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifah. Ustadz, saya ingin bertanya, sebelumnya saya izin bercerita dahulu. Jadi dulu itu saya sempat berpacaran Ustadz, mungkin itu kesalahan terbesar saya dalam hidup ya, berpacaran. Jadi mantan saya itu suka kasar Ustadz, mau depan saya ataupun pas di depan umum. Suka berkata kasar, kotor gitu, sifatnya pun, perlakuannya pun kasar gitu, jadi nggak memandang tempat gitu ya. Dia pun kalau diajak kebaikan gitu ya Ustadz ya, suka kayak apa sih ceramah mulu lu gitu, hidup gue gitu, kayak gitu. Sampai membuat saya tuh trauma banget gitu. Terus dari situ kan beberapa waktu juga dia ngajak untuk menikah gitu. Dan saya berpikir sepertinya tidak bisa Ustadz. Karena perlakuannya pun sama orang tua saya tidak sopan gitu. Dan memutuskan untuk mengakhirinya. Sejak saya mutusin untuk tidak ingin gitu berhubungan dengan cowok manapun gitu Ustadz. Kayak trauma banget. Terus ada yang ngajak saya untuk menikah dari kerabat saya gitu. Dia menyukai saya Ustadz, ingin menikah. Dan saya pun merasa ragu juga Ustadz karena belum kenal, takut juga seperti mantan saya itu. Akhirnya saya lebih kenal dia lagi Ustadz selama beberapa waktu ini, dan menurut saya dia baik dan saya memutuskan untuk menerima lamarannya. Pertanyaan saya, bagaimana sih Ustadz agar saya tuh yakin kalau dia tuh jodoh yang terbaik buat saya, dan bagaimana membuat caranya saya yakin kalau emang beliau pun jodoh yang benar-benar menuntun saya ke jalan Allah dan jadi imam untuk saya nantinya Ustadz. Cukup itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari, ini mohon pencerahannya ya. Kira-kira gimana menentukan calon pasangan kita adalah yang terbaik versi Allah begitu ya. Silahkan Ustadz. Ya Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan mbaknya mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Yang bisa Ya. membimbing dan sama-sama menjadi orang yang lebih baik insya Allah. Nabi SAW bersabda, orang itu menikah itu karena 4 hal. Karena parasnya satu, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena nasab keturunannya, dan yang terakhir karena agamanya. Dari 4 kriteria ini Nabi cuma menggaransi poin yang terakhir. Kata Nabi, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, punya rasa memiliki agama. Fadhfar bidzatid din taribat yadak itu dari kata-kata zofaro, kalimat perintahnya itu fazfar, carilah. Zofaro itu kalau dalam bahasa Arab kuku hewan yang mencengkeram tanah. Artinya memang mencari orang yang kayak begitu itu perlu effort, perlu usaha, perlu ikhtiar, sulit mencarinya. Tetapi insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang sefrekuensi dengan kita. Jika kita berada di circle yang baik, insya Allah orangnya baik-baik. Artinya memang fazfar bidzatid dia mencarinya, kata-kata itu menjadi diksi Nabi bahwa mencari pasangan yang soleh itu perlu usaha, perlu effort. Yang penting niat kita ingin bertemu dengan imam atau pasangan yang soleh. Yang kedua, Nabi mengatakan fazfar bidzatid din, cari orang yang punya rasa tanggung jawab memiliki agama. Nabi tidak bilang cari yang beragama, tidak. Tapi cari yang merasa memiliki agama. Karena tidak semua orang yang punya agama merasa memiliki agama. Mungkin KTP-nya Islam, tetapi tidak punya rasa memiliki agama dan tidak mengamalkan agamanya. Nah terakhir dari 4 ini, agama, paras, kekayaan, nasab, kata Al-Khawarizmi, kalau disimulasi angkanya 000 cuman agama yang 1. Kalau Anda tidak punya agamanya, berarti Anda dapat 0,000,1.
Tapi kalau agamanya dulu yang Anda cari, Anda dapat nilai pasangan Anda yang 1000. Itu kata kuncinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya itu dia dari Ustadz Azhari. Kalau dari Mas Mario mungkin mau menambahkan terkait keresahan dari sahabat jiwa? Bukan menambahkan sih, cuma mungkin sharing versi kami aja gitu ya. Akhirnya kami paham bahwa jodoh, hidup, rezeki, mati itu udah ditentukan kan sama Allah. Jadi kita pikir kayak kita seperti bisa memilih pasangan, enggak kok. Udah ditulis Mario, Amang sama Dita gitu. Nanti kamu sama siapa tuh ya memang udah ditulis. Cuman tadi seperti yang disampaikan sama Ustadz, ikhtiarnya udah maksimal. Kalau sampai akad, barulah dia jodoh kita. Karena ibu saya juga cerita kayak begitu. Ya namanya ibu sayang anak, nggak pengen anaknya salah pilih dan apa segala macam. Jadi dia bilang sama saya bukannya apa ya, mama bukannya ragu sama Dita ya nak. Tapi mama tuh kayak emang iya bener ini doa. Tapi begitu akad dan alhamdulillah berjalan lancar, oh ya Allah terima kasih ini ternyata jodoh anak saya. Di situ saya baru paham bahwasanya setelah kita ikhtiar ya jodoh emang nggak bisa dipilih ya, saya udah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ini semua ada. Itu aja sih Pak mungkin dari aku. Allah alam shawab. Iya, kalau Mbak Dita mungkin mau menambahkan juga? Ya sedikit aja ya, mungkin tetap doa sama perbaiki hubungan kita sama Allah. Mudah-mudahan Allah akan tunjukkan yang terbaik untuk hidup kita, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah tunjukkan yang terbaik ya untuk Mbak Hovifah maupun sahabat jiwa lainnya.